Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pembahasan ini pun nanti akan lebih banyak saya membaca dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, karena penulis kitab kita Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, Syekh Abdul Karim bin Zaid Az-Zaid, beliau tidak banyak menyebutkan tentang penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya dua orang yang menjaga beliau selama ini, Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Maka penulis menyebutkan setelah kematian Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha, maka semakin dahsyat gangguan yang diderita oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaumnya. Mereka semakin berani dan secara terang-terangan menyakiti beliau. Oleh karena itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif, satu tempat yang berjarak dari kota Mekah sampai ke Taif sekitar 80 kilo. Nah, kita ingin bahas lebih dalam bagaimana penderitaan Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam sebelum beliau pergi ke Taif setelah wafatnya Abu Talib dan Khadijah. Kita tahu pada pertemuan sebelumnya wafatnya Abu Talib pada tahun ke-10 Hijriah, setelah beliau keluar dari pemboikotan. Jadi subhanallah, dakwah Nabi Muhammad SAW terkenal dengan dakwah perjuangan, dakwah yang penuh dengan pengorbanan. Diboikot selama 3 tahun, kemudian pas keluar dapat musibah lagi, bertubi-tubi. Dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa berdakwah harus ada pengorbanan dan perjuangan. Tidak bisa leha-leha, tidak bisa santai-santai. Berdakwah harus mengucurkan keringat, bahkan mungkin darah dan harta. Dan ini ujian bagi orang beriman itu bersifat dua. Yang pertama takfirus sayyi'at, yang kedua raf'ud darajat. Ujian bagi orang beriman menghapus dosa dan pengangkat derajat. Semakin diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya tinggi, semakin diuji yang lebih berat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sebesarnya ujian. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsalu fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Karena para nabi alaihi wassalatu wassalam diinginkan oleh Allah kebaikan dan ketinggian derajat, maka harus melewati ujian-ujian. Dan itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai urusan Baiqat, bukan selesai, ternyata dapat musibah, 2 musibah. Maka ulama sejarah mengatakan tahun ke-10 dari kenabian adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena 2 orang yang sangat menjaga dakwah Rasulullah SAW dari orang-orang kafir Quraisy diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Semenjak wafatnya kedua orang ini, semakin berani orang-orang kafir Quraisy. Ada perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau berkata, wa indi anna ghaliba ma ruya min tarhil kuffar salal jazur baina katifihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa kadzalika ma akhbara bihi Abdullah bin Amr bin As min khanqihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khanqan shadidan hatta hala dunahu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa kadzalika azama Abu Jahal la'anahu Allah ala an yata'a ala unuqihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fahila bainahu wa baina dhalik mimma ashbaha dhalik kana ba'da wafati Abi Talib wallahu a'lam. Menurut saya, kata beliau, bahwa semua yang diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang ada tentang peletakan perut onta di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicekik lehernya ketika beliau sedang sujud, kemudian juga sampai Abu Bakar As-Siddiq akhirnya melerai, nanti kita baca riwayatnya, kemudian juga tekad dari Abu Jahal la'natullahi alaih ketika ingin menginjak kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sujud. Itu semua adalah terjadi setelah wafatnya Abu Talib. Setelah wafatnya Abu Talib. Di sini terlihat jelas sebagaimana sudah kita sebutkan sebelum, bahwa pilihan Allah lah terbaik. Ketika Abu Talib tidak masuk Islam, maka itu pilihan Allah. Dengan tidak masuk Islamnya Abu Talib masih memiliki wibawa di tengah orang-orang kafir Quraisy. Dengan wibawa tersebut terjagalah harkat martabat Rasulullah SAW. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan, sangat menggeramkan bagi kita umat Islam, dan juga sangat ironi bagi Nabi Muhammad SAW, itu terjadi sepeninggal Abu Talib. Itu menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang baik dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zalat Quraisyun ka'ah hatta tuwfiya Abu Talib." Masih saja orang-orang Quraisy itu pengecut sampai diwafatkan Abu Talib. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, atau Ibnul Athir dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, Ka'ah jam'u ka'. Ka'ah artinya adalah jamak dari ka', wa huwal jaban. Dia adalah pengecut. Arada annahum kanu yajbuna
an adzan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayati Abi Thalib falamma mata ijtara'u alaih. Yang dimaksud ka'ah adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka senantiasa pengecut untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib sudah mati, maka pada saat itu mereka semena-mena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi bagaimana kedudukan Abu Thalib di dalam riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dan hadis yang mursal sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Manalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib." Artinya, orang-orang Quraisy tidak pernah menyakiti aku yang aku sangat sedih atasnya sampai matinya Abu Thalib. Pas sudah mati baru benar-benar menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lihat sekarang disebutkan di dalam kitab As-Sirah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ini salah satu kitab sejarah besar tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Islam yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Ibnu Ishaq berkata, "Falamma halaka Abu Talib, nalat Quraisy min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-adza ma lam takun tatma' bihi fi hayati Abu Talib." Ketika matinya Abu Talib, maka orang-orang Quraisy menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan di zaman hidupnya Abu Talib. Hatta i'taradahu safihun min sufaha'i Quraisy. Sampai orang-orang bodoh, orang-orang dungu, orang-orang gila dari kaum Quraisy menyakiti Rasulullah SAW. Fanathara ala ra'sihi turaban. Maka orang-orang kafir Quraisy melemparkan ataupun menyiramkan pasir ke atas kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitah. Maka akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Wat turabu ala ra'si. Dan pasir masih ada di atas kepalanya. Wa qamat ilaihi ihda banatih faja'alat taghsilu anhu at-turab. Maka salah seorang dari anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bergegas untuk menyiramkan air ke kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia tabki, dalam keadaan ia menangis. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la tabki ya bunayya, fa innallaha mani'u abaka. Wahai anak perempuanku sayang, janganlah engkau menangis. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga bapakmu. Ini salah satu jenis intimidasi yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Quraisy sepeninggal Abu Thalib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, contoh kisah-kisah lain tentang keburukan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Urwah bin Zubair. Beliau bercerita, sa'altu bna Amr ibn al-As, akhbirni bi ashaddi syai'in sana'ahu al-musyrikun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah, seorang tabi'i, bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat, beritahukan kepadaku tentang siksa yang paling pedih yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bercerita,
bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan kita salat di hijr Ka'bah, yaitu di hijr dari bagian Ka'bah yang disebut dengan hijr. Idz aqbala Uqbah bin Abi Mu'aid la'anahu Allah. Ketika itu datang Uqbah bin Abi Mu'aid, semoga Allah melaknatnya. Fa wada'a thawbahu fi 'unuqih. Maka dia meletakkan kain di leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqahu khanqan syadida. Maka dia cekik leher Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat keras. Fa aqbala Abu Bakr as-Siddiq hatta akhadha bimankibihi wa dafa'ahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu sampai dia memegang pundak Uqbah bin Abi Mu'aid dan menyingkirkan Uqbah bin Abi Mu'aid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat dalam surat Ghafir ayat 28. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Apakah kalian ingin membunuh seorang yang mengucapkan Rabbku adalah Allah? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika menerangkan hadis ini, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berbeda dengan apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, siksa yang paling berat dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya adalah ketika berada atau pergi ke Taif, yang akan kita ceritakan nanti. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bercerita, siksa yang paling berat yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang Quraisy adalah ketika beliau salat di Hijr, datang Uqbah bin Abi Mu'aid la'anahullah dan mencekik beliau dengan kain. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menggabungkan dua riwayat ini. Kata beliau, wal jam'u bainahuma, dan menggabungkan di antara dua riwayat ini, anna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma istanada ila ma rawah wa lam yakun hadiran lil qissah allati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan apa yang beliau lihat dan beliau tidak hadir tatkala kejadian Nabi Muhammad SAW ke Taif. Ini salah satu bentuk bagaimana perjuangan Rasul SAW akan dakwah Islam yang kita rasakan sekarang ini. Maka para ikhwah, tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Tatkala ada orang konsekuensi dari berdakwah dihina, caci, direndahkan, dianggap orang aneh, dianggap dicela macam-macam, maka selalu ingat cerita yang tadi. Beliau disirami pasir, beliau dicekik, belum lagi kisah yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanadnya yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad darabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ghusya. Sungguh orang-orang kafir Quraisy memukuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pingsan. Aqama Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faja'ala yunadi. Maka Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu bangun, kemudian beliau berteriak, wa yaqul,
Dan beliau berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Faqalu man hadha? Qalu hadha ibnu Abi Quhafah al-Majnun. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, apakah kalian akan membunuh seorang yang mengucapkan Rabbnya Allah? Maka orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar suara tersebut, mereka bertanya, siapa orang tersebut? Maka ada yang menjawab, dia adalah anaknya Abu Quhafah, seorang yang gila, yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihina dengan kegilaan. Kisah yang lain, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal bait. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di samping Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun idh qala ba'dhum li ba'd ayyukum yaji'u bisala jazurin bani fulan. Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya duduk. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, siapa di antara kalian yang datang dengan perut onta dari keturunan fulan, fayada'uhu ala dhahri Muhammad idza sajad, maka ia akan meletakkannya di punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Famba'atha ashqal qaum faja'a bih. Maka manusia yang paling terlaknat, Abu Jahal, benar-benar termotivasi untuk mengerjakannya. Lalu dia datang dengan membawa Uqbah bin Abi Mu'aid, salah satu manusia yang paling terlaknat, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, termotivasi untuk melakukannya. Lalu dia membawa perut onta, isi perut onta. Fanadhara hatta idza sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahri baina katifai. Maka dia menunggu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, maka diletakkan isi perut onta tersebut dan dia kalungkan di antara dua pundaknya. Wa ana anzuru la ughni syai'a, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan aku melihat itu, aku tidak sanggup untuk menolongnya. Lau kana li mana'ah, kalau seandainya saja aku memiliki kekuatan, maka apa yang terjadi? Faja'alu yadhaqun, orang-orang kafir Quraisy pun tertawa terbahak-bahak. Wa yuhilu ba'dhum ala ba'd, dan sebagian mereka saling menunjuk satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'athu Fatimatu fatarahat an dhahrih, sampai datang Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, maka beliau buang isi perut onta tersebut dari punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a ra'sah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy, ya Allah, hancurkan orang-orang Quraisy. Fa syaqqa 'alaihim idda'a 'alaihim, ke orang-orang Quraisy takut ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa keburukan atas mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, dan ini hati-hati, doa-doa di Masjidil Haram kabul. Wa kanu yarawna
anna ad-da'wata fi dzalikal baladi mustajabah. Orang-orang kafir Quraisy berpendapat dan meyakini bahwa doa yang dipanjatkan di negeri tersebut, Mekah, kota suci, dikabulkan oleh Allah. Belum cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan secara umum, maka beliau berdoa secara person. Allahumma alaika bi Abi Jahal, ya Allah hancurkan Abu Jahal. Alaika bi Utbah bin Rabi'ah, hancurkan Utbah bin Rabi'ah. Alaika Syaibah bin Rabi'ah, dan hancurkan Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah, dan hancurkan Al Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf, dan hancurkan Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid, dan Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah, kemudian Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayyid. 6 orang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Fawalladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhi anna adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badr." Sungguh dengan demi jiwaku yang berada di tangannya, itu demi Allah, sungguh aku melihat orang-orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, 6 orang tadi, mereka mati dan dikuburkan di dalam kuburan kubang Badar, mati di peperangan Badar. Ada penjelasan menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Qala al-ulama innama amara bi ilqahim fihi li'alla yata'adza an-nasu bi rihihi wa illa fal harbiyu la yajibu dafnuh wadh-dhahiru anna al-bi'ra lam yakun fiha ma. Artinya tadi kan ceritanya, kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku melihat 6 orang tadi, Abu Jahal, Syaibah, kemudian Utbah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'ayyid, 6 orang tadi, sungguh aku melihat mereka itu dilempar ke dalam sumur yang ada di peperangan di daerah Badar. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, para ulama berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam sumur tersebut agar manusia tidak terganggu dengan bau busuk mayat mereka. Ini menunjukkan buruknya siksa Allah di dunia untuk mereka yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti beliau di dunia sebelum di akhirat. Padahal menurut hukum Islam, bagi seorang yang mati dari musuh-musuh Islam dalam keadaan perang, maka tidak wajib untuk dikubur, dibiarkan begitu saja secara hukum Islam. Akan tetapi 6 orang ini mati di peperangan Badar dan mereka dimasukkan ke dalam sumur Badar gara-gara saking busuknya bau mayat mereka. Para ikhwah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari kisah ini. Yang pertama, orang-orang kafir Quraisy takut terhadap doa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mau beriman gara-gara hasad mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini poin pertama. Takutnya orang-orang kafir Quraisy terhadap doa Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa mereka percaya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak mau beriman gara-gara hasadnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, agungnya doa di kota Mekah. Menurut orang-orang kafir, berarti menurut kaum muslimin lebih lagi. Agungnya doa di kota Mekah menurut orang-orang kafir, berarti menurut kaum muslimin doa di kota Mekah lebih dahsyat lagi. Nah, silahkan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, faedah dari kisah tadi adalah halimnya Rasulullah SAW. Halimnya Rasulullah SAW. Halim itu sabar plus tidak membalas dendam. Kalau sabar, dia bisa bertahan. Dan kalau halim, sabar plus tidak membalas dendam. Makanya Allah Subhanahu wa taala As-Sabur, dan Allah pun juga Al-Halim. Innahu kana haliman. Nabi Ismail halim, sebutkan oleh Allah, sabar dan tidak membalas dendam. Dan itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam riwayat Musnad At-Tayalisi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita radhiyallahu anhu arda, lam arahu da'a alaihim illa yauma idzin. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa keburukan untuk musuh-musuhnya kecuali hari itu. Wa innama istahaqqu ad-du'a hina idzin lima aqdamu alaihi min al-istighfaf bihi hala ibadati rabbih. Dan mereka berhak mendapatkan doa keburukan pada waktu itu karena mereka berani untuk menghinakan Nabi Muhammad SAW tatkala sedang beribadah kepada Rabb-Nya. Ini sebab kenapa Rasul SAW berdoa keburukan atas mereka, karena beliau sedang beribadah kepada Allah, dihinakan. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa keburukan atas mereka. Kemudian pelajaran selanjutnya, anjuran untuk tatkala berdoa mengulang sebanyak 3 kali, atau lebih tepatnya adab berdoa mengulang 3 kali. Dan ini termasuk ilhah di dalam berdoa, yaitu terus menerus minta kepada Allah tanpa bosan. Yang kelima, boleh berdoa keburukan untuk orang yang menzalimi, untuk orang yang menzalimi. Saya pernah ngobrol sama kawan saya, sahabat saya karena Allah, Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Birjih. Saya bercerita, salah satu sifat yang sulit untuk dihilangkan oleh sebagian orang adalah sifat pemarah dan sifat memaafkan. Kemudian beliau mengatakan, iya, Nabi Muhammad SAW saja pernah tidak memaafkan. Sebutkanlah riwayat ini. Beliau langsung ingat riwayat ini. Iya, Nabi Muhammad SAW saja pernah tidak memaafkan. Beliau bahkan berdoa 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy,
Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah hancurkan Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy, ya Allah hancurkan. Tidak puas dengan yang umum, orangnya satu-satu lagi. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah ibn Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bil Walid ibn Utbah, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Tidak cukup dengan tadi, maka sebutkan satu-satu. Saking geram. Maka kalau seandainya ada yang mungkin sakit hati, maka dia berdoa keburukan, dia dizalimi, dia berdoa keburukan, maka kita katakan itu haknya. Karena Nabi Muhammad SAW saja pernah beliau marah murka kepada orang-orang tersebut. Tetapi pantaskah seorang muslim melakukan itu kepada yang menzaliminya dari kaum muslimin? Maka jawabannya tidak. Lebih baik dia memaafkan, beristighfar untuknya, dan mendoakan kebaikan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tapi kalau seandainya ingin balas dendam, maka boleh tidak? Maka jawabannya kalau dikatakan boleh, boleh. Buktinya Rasulullah SAW. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam kepada kaum muslimin. Beliau hanya balas dendam, mendoakan keburukan hanya kepada orang-orang kafir. Dan ini lebih cocok. Orang muslim, dia tidak laisal mu'minu bit-ta'ad walal la'ad walal fahishil badhi. Orang mukmin itu lisannya tidak suka mencaci, melaknat, berkata kotor, berkata kasar, terutama kepada orang-orang muslim. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa boleh berdoa keburukan untuk orang yang menzalimi, tetapi untuk kaum muslimin lebih baik dinasihati, dimaafkan, kemudian doakan agar benar-benar berhenti dari kezaliman. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya adalah kekuatan iman dan jiwa yang dimiliki oleh Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat, Fatimah radhiyallahu anha menghina, mencaci, dan merendahkan orang-orang kafir Quraisy yang 6 tadi. Dan mereka tidak membalas itu. Tidak berani membalas itu. Ini kekuatan dari Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketujuh, di sini terdapat kaedah bahwa orang yang melakukan langsung adalah penyebab dari terjadinya sesuatu. Penyebab jadi terjadinya sesuatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang memerintahkan untuk meletakkan perut onta adalah Abu Jahal. Yang melakukannya Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini Abu Jahal mendapatkan dosa sebagaimana Uqbah bin Abi Mu'aid. Itulah kaidah tadi. Penyebab sesuatu, dia akan mendapatkan dosa seperti pelakunya. Penyebab sesuatu akan mendapatkan dosa seperti pelakunya. Para germo, dia tidak berzina, tapi dia penyedia, kolektor, maka dia mendapatkan dosa orang-orang yang berzina dengan wanita-wanita yang dia sediakan.
Penyebab sesuatu seperti pelaksana terhadap sesuatu tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kisah yang lain. Sudah berapa kisah itu yang saya sebutkan? Hah? Sudah berapa kisah? 7. Kisah pertama? Hah? 6. Apa? Enggak dengar saya. Orang-orang kafir Quraisy? Enggak, saya tanya, sudah berapa kisah itu yang saya sebutkan tentang siksaan orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad? Berapa kisah? Angkat tangan, adabnya angkat tangan wahai penuntut ilmu. Nah, sebutkan satu. Yang pertama, kaum kafir Quraisy melempar pasir ke kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk rumah dan dibasuh oleh salah seorang dari anak perempuannya. Yang kedua, dari hadis riwayat Hakim dari Anas bin Malik, yang tidak nyatat dicatat wahai penuntut ilmu. Kaum kafir Quraisy memukuli Rasulullah sampai pingsan. Yang kedua, kaum kafir Quraisy memukuli Rasulullah SAW sampai pingsan. Lalu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkata, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian membunuh seseorang yang mengucapkan Rabbnya adalah Allah? Nah, yang ketiga, seharusnya Rasulullah dicekik tatkala sholat. Yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam dicekik tatkala sholat oleh siapa? Ini gara-gara enggak mencatat. Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang ketiga tadi beliau dipukuli sampai pingsan. Yang keempat, isi perut unta diletakkan tatkala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada beliau isi perut onta tatkala beliau sholat di sisi Ka'bah. Yang meletakkannya siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Atas saran siapa? Abu Jahal. Dan pelajaran terakhir yang kita ambil tadi adalah pemberi saran dia seperti pelaku. Pemberi saran ataupun penyedia sarana dia seperti pelaku. Cerita yang kelima berarti kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Yaitu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ini berarti sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bercerita, qala Abu Jahal berkata, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum. Artinya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan wajahnya di pasir di hadapan kalian? Maksudnya sujud, meletakkan wajahnya di pasir di hadapan kalian. Maka Abu Jahal bertanya seperti itu kepada orang-orang kafir Quraisy. Lalu ada yang menjawab, "Na'am, iya." Maka Abu Jahal la'anatullah alaih berkata, "Wallati wal Uzza la in ra'aitu yaf'alu dzalik la ata'anna ala raqabatihi." Demi Lata dan Uzza, kalau aku melihat dia sujud meletakkan dahinya di tanah, maka sungguh aku akan benar-benar menginjakkan kakiku di lehernya. Aula u'affiranna wajahu fit turab, atau aku akan benamkan wajahnya ke dalam tanah, jadi diinjek-injek gitu.
Abu Jahal. Ini ke Abu Jahal ini kalau ada tengah-tengah itu pukuli sampai sini. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Za'ama liyata'a ala raqabatihi." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian salat. Kemudian Abu Jahal ingin menginjakkan kakinya di atas leher Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fama faji'ahu minhu illa wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadaihi. Maka orang-orang terperanjat setiap kali Abu Jahal ingin mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Jahal pun terpelanting ke belakang sampai bersandar dengan dua tangannya, terpelanting ke belakang. Faqilalah, lalu Abu Jahal ditanya, "Malak, ada apa dengan engkau?" Katanya mau nginjek. Maka Abu Jahal berkata, "Inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haula." Aku melihat antara aku dengan dia terdapat sebuah farid yang isinya api dan luapan-luapan api yang sangat panas. Wa ajnihah, dan juga benteng-benteng. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laudana minni lahtatafathu al-malaikatu udwan." Kalau seandainya dia berani mendekat kepadaku, maka niscaya para malaikat akan menjadikan dia akan dimutilasi oleh malaikat. Potong satu-satu sesuai dengan ruas tulangnya. Udwan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq dari 6 sampai 19. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah ke tempat kembalimu. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Rasulullah SAW. Bagaimana pendapat kalian jika orang yang dilarang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapat kalian jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kemudian ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Nasiyatin kadzibah khati'ah lanasfa'an bin nas. Kami tarik ubun-ubunnya. Ya. Ini ayat sebab turunnya adalah ketika Abu Jahal ingin menginjakkan kakinya di leher Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cerita menarik lagi. Cerita yang keberapa? Keenam. Ringkasan cerita yang kelima apa tadi? Abu Jahal ingin menginjak Rasulullah SAW ketika beliau sujud. Cerita yang keenam, yaitu cerita luar biasa. Cerita yang kalau Anda makan, ingat cerita ini. Kalau Anda sedang enak makan, nyaman makan, gancang makan, ingat cerita ini. Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Ibnu Majah di dalam kitabnya As-Sunan dengan sanad yang sahih bercerita
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad udhitu fillah wa ma yu'dha ahad." Sungguh aku telah disiksa karena Allah, dan tidak ada seorang pun disiksa seperti aku. Wa ukhiftu fillah wa yukhafu ahad. Dan sungguh aku diberikan rasa takut karena memperjuangkan agama Allah, dan tidak ada seorang pun yang diberikan rasa takut seperti yang aku rasakan. Walaqad atat alayya thalathatun min baini yawmin wa laylah wa mali wa bilalun ta'amun ya'kuluhu dhu kabid. Dan terlewat padaku 3 hari 3 malam, dan aku dan serta Bilal tidak memiliki satu makanan pun yang pantas dimakan oleh orang-orang yang mempunyai perut, illa ma yuwari ibta Bilal, kecuali apa yang disembunyikan pada ketiak Bilal. Imam At-Tirmidzi rahimahullah bercerita, makna hadis ini adalah hina kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hariban min Makkah wa ma'ahu Bilal. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lari kabur dari kota Mekah dan bersama beliau Bilal, innama kana ma'a Bilal min at-ta'am ma yuhmalu tahta ibtih. Dan bersama Bilal, beliau membawa makanan yang diletakkan pada ketiak agar tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mana dibandingkan kita yang makan nyaman, minum enak. Bahkan ada sebagian orang-orang yang tidak sabar dengan yang diberikan oleh Allah, padahal yang dia makan nasi, yang dia makan enak. Nabimu makan makanan dari ketiaknya Bilal. Itu Khalilullah, itu Sayyidu waladi Adam, itu kekasih Allah, pemimpin anak manusia.